A1 nggak taunya si Mami Online nggak di Indonesia. Lo suruh aja Novi cek, pas cek, gue nggak nyuruh dia cek, dia yang mau sendiri. Jangan bahasin Novi karena dia udah nggak laku lagi dengan kasusnya, ya. Orang kayak gitu terlihat sama gue ketikannya saja, dan dia bukan lawan gue. Dia nggak seimbang kalau ngelawan gue, ya. Mau dia kumpulin 100 donaturnya juga dia nggak bisa ngelawan gue, ya. Jangan karena aku bukan sosialita terus kalian gituin aku. Kampungan. Kalau bisa suratku cek, itu baru paten itu. Kalau cuman bacot, ayo dong, nggak usah nantangin aku. Gitu aja. Segini aja udah cantik. Jadi begitu, Kak. Lantas gimana dong dengan hidrokonon? Itu kan berbahaya loh, Kak. Sekarang gini, kalian juga cerdas lah dalam memilih, ya. Maunya produk yang dalam 1 minggu memutihkan kalian. Kalau kalian mau, kalian pakai serum yang merawat kulit kalian sampai kalian tua. Jangan kalian pakai yang putih dalam 7 minggu. Putih kayak mana? Siram aja lah Baclean. Stres sekali aku liatnya. Sibuk-sibuk masalah ini, masalah itu. Makanya apalagi kalian orang-orang kaya, belilah bahan-bahan yang normal-normal, yang herbal. Kalian tengok dulu komposisinya. Janganlah udah kaya pun bengak beli belanja. Ya kan? Kebanyakan mau putih muka. Ngapain kalian putih muka? Yang penting muka kalian nggak bopeng. Kalau kalian mau nggak bopeng, kalian pergi ke klinik kecantikan. Itu yang paling benar. Kalau kalian nggak punya duit, kalian pakai herbal. Aku pun herbal barangku 1 botol aja 900.000 dan nggak ada di Indonesia. Gitu loh, gue udah pakai mau SK2 lah dan lain sebagainya. Gue kasih tahu sama kalian, serum bagus Alphoskin, Skintific tuh gue pakai yang retinol, gue tes bagus ternyata. Udah di review juga ternyata kan sama siapa-siapa, nggak ngerti gue. Rata-rata tuh perawatan ya, Kak. Iyalah, gue aja HIFU dan lain-lain di Glam Ridge itu 34 juta. Mana ada kalian bisa, kalau kalian nggak botox, nggak tarik benang, keriput kalian segini. Betul aku bilang. Kalau kalian ketawa gini kayak aku, nggak ada keriputnya di jidat-jidat, di sini-sini, itu kalian botox. Gitu. Jadi maksud gue gini, kalian juga jangan nyalahin mereka yang mencari duit. Orang mencari duit ini akan menggunakan segala cara bagaimanapun biar barangnya laku. Kalian nggak bisa juga pilih dia, oh dia baik, dia nggak boleh jahat, dia nggak ada itu, ya. Sebagai pembeli harus selektif. Sebagai pembeli kalian harus berpikir, apalagi mengeluarkan uang yang besar jumlahnya, ya. Jadi wajiblah. SK itu bagus gak, Kak? Pengen coba. Kalau tonernya bagus sih. Tapi gue sekarang pakai glow apa gitu ya. Gue belum facelift, gue belum surgery plastik ya. Gue belum. Tapi gue HIFU, gue tarik benang ada. Botox pasti rutin gue. Belum kenapa nggak mereka gas, kalau hebat kenapa harus honor terus, berarti aslinya mereka lemah. Betul, kita sebagai konsumen harus pintar memilih produk. Iya, sekarang persaingan ini kalau kalian mau ambil dari sisi para aktivis, sebenarnya geng mafia skincare ini memang disebar untuk berkicau sana sini untuk menutup kasus-kasus besar seperti korupsi, tambang dan lain sebagainya. Itu yang benarnya, ya. Kenapa kemudian gue selalu bereaction? Karena ini masuknya ke isu sosial, ya. Dan gue tidak akan membiarkan gue tenggelam dikarenakan mereka lebih unggul. Karena apa? Artis dan konten kreator itu tidak ada bedanya. Sama kalau hari gini, ya. Semua tidak tampil di layar kaca. Jadi kalau kalian bilang nimbrung, enggak. Reaction itu bagian daripada sosial media. Tetapi bagaimana kita mereactionnya, begitu loh. Kalian kan gak suka disuguhkan kebenaran. Kalian lebih termakan dengan pencitraan. Lihat orang baik sikit, oh dia baik gak kayak elu. Padahal ujung-ujungnya bandit. Ujung-ujungnya uang kau dimakannya, ya. Korupsi, koruptor, mafia, cuci duit dan lain sebagainya. Flexing kalian senang. Padahal belum tentu jam tas yang dia pakai itu asli, ya. Mending kalian pakai aja sekelas Bonia, Guess, kayak gitu-gitu tapi asli. Daripada kalian pakai Hermela apa ini tutup flexing. Lantas setelah kalian flexing apa? Biar orang-orang dekat kalian berteman. Itulah kalian tidak pernah mendapatkan teman yang sejati. Karena yang kalian suguhkan adalah kepalsuan. Yang kalian suguhkan adalah materi. Sehingga yang dekat kalian cuma mau duit saja. Tidak ada kesetiaannya, begitu. Di situ hujan nggak, Kak? Nggak.
Kak, lihat SG namanya menyuruh nyerang kakak. Itu memang kacungnya, karena MM itu nggak berani dengan alasan bukan level. Memangnya level kau semana? Gitu aja ya. Kalau udah operasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kambing pun cantik ya. Kambing pun cantik. Jadi ketika lu aja masih melakukan surgery, janganlah ngerendahin orang-orang lain. Karena kalau orang lain yang surgery kayak kau, siap aja dana dia kayak kau kalah pasti. Ya, banyak nanti sainganmu. Tapi rata-rata itu oknum aja sih Kak, menurutku. Masih banyak orang-orang yang jujur. Banyak orang jujur. Kalau mau membandingkan orang aslinya, ya, baru nanti kalau mau membandingkan lagi operasi sama operasi, hasil operasi dokter yang mana nih yang keren gitu, baru betul. Beda nggak level dengan level ciut. Gue nggak pernah nyerang orang pakai orang lain, ngapain? Serang sendiri aja. Ya kan, ini nggak ada apa-apa dibayar untuk nyerang gue. Buka-buka aib. Kenapa memangnya? Ada masalah apa? Bodoh. Hari ini dia bilang dia lindungi kau. Besok kecolongan kau. Kalau kau bagus, kau punya backingan sendiri tanpa perantara. Kalau backingan kau masih perantara, hati-hati kau sama orang yang di backingin secara langsung, bukan pakai perantara ya. Paham ya? Jangan bodoh ya. Aku kasih tahu sama kalian. Semakin banyak customer, semakin banyak oknum. Aku nggak mau pakai sembarangan. Biarlah dibilang orang jelek. Aku nggak pernah suntik-suntik putih. Nggak mau, aku suka eksotis, seksi aku. Maharku pun miliaran dikasih orang. Flexing nggak flexing, nggak pernah gue. Gue punya ini, gue punya itu, nggak usah. Ngapain? Itu hanya menciptakan kecemburuan sosial. Kasihan orang-orang yang tidak mampu. Ya, akan berpikir kayak, ih, enak banget jadi dia. Itu sedih tau. Tapi kalau dipikir-pikir, kakak emang bukan level dia levelnya rendah, Kak. Kalau semisal adu tinju, beranilah, masa enggak? Gue taekwondo loh. Walaupun nanti di ring jadinya adu tinju, boleh juga gue jabanin. Gue bukan, badan gue nggak seubur-ubur, gue nggak gendut. Kenapa gue selalu menyenggol dia? Yang pertama, gue punya urusan personal sama dia waktu itu. Kayak mana Kak Fitri itu ngemis-ngemis sama gue, itu suruh speak up sama dia. Kawan-kawannya yang artis, yang sosialita tuh mana berani bersuara tentang dia. Yang dilawannya pun Dito Mahendra. Kalian pikir Dito Mahendra siapa? Kacang-kacang? Enggak, salah. Kak, parfumnya jadi dikirim loh. Kayaknya pada udah nerima parfum deh dari gue. Tapi yang sebelah kalau ditinju langsung bawa bengkok Kak hidungnya. Iyalah, bengkok lah. Si NM utangnya banyak, ditagih baik-baik sama orang, Beng mencak-mencak. Waktu dia berantem sama Anggun, dia pakai jasa kakak-kakak beta, ya. Kakak-kakak beta bilang belum bayar. Sampai kita udah dudukin rumahnya si Anggun sampai takut nggak berani lagi nyerang dia, tapi nggak ditransfer katanya. Gitu. Dia kan kayak gitu, kalau udah takut nyuruh orang, nyuruh boti, nyuruh homo, nyuruh siapa-siapa untuk nyerang orang. Kalau enggak, dia panggil lah kakak-kakak beta, ya kan? Untuk ngebukin orang lah, untuk nakut-nakutin orang lah. Sama Fadel aja nggak menang. Katanya mau ngebuldoser, mana? Nggak ada pun. Katanya sebentar lagi masuk penjero, nggak adanya, bacot. Kamu dikatain lubang hidung 3. Terus miskin katanya, enggak apa-apa, enggak masalah buat gue. Memangnya kenapa? Nanti operasi aku, ini hidungku nggak bolong, hidungku nggak bolong ya. Sampai sekarang Kak, apalagi babunya pemakai ngefly. Orang bodoh adalah orang yang, gue gini ya. Gue dulu mau buat film sama Mas Rudi Sujarwo dan Ariel Tatum tentang pasien psikiater. Jadi cerita ini tentang, gue gak mau spill ya, karena gak akan gue spoiler karya gue sendiri. Nah, itu ditulis oleh Titin Watimena, film gue itu. Jadi yang gue lihat adalah seperti si
Nopi dan si Kalibata itu, mereka adalah orang yang mengolok-olok pasien psikiater. Sementara ada orang-orang cerdas yang mengkampanyekannya. Lu jangan malu. Orang yang pergi berobat ke psikiater itu bukan berarti dia langsung orang sedeng, ya. Banyak case-case tertentu seperti panic attack, cemas, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Otak yang tidak pernah bisa berhenti bekerja, tidak sinkron dengan kondisi stamina fisik dan lain sebagainya. Traumatik perceraian, persoalan keluarga, genetik, banyak lah case-nya, itu banyak banget case-nya. Dan banyak artis-artis besar Hollywood dimanapun itu yang berobat menjadi pasien psikiater. Kalau orang kayak mereka itu ngata-ngatain pasien, itu bodoh namanya. Nggak ada orang pasien psikiater itu menggunakan obat terlarang, itu tidak ada. Obat terlarang itu ketika kau menggunakannya secara ilegal, ya. Begitu. Orang cerdas, jenius pun minum obat. Kurang edukasi mereka, tapi soal edukasi iya, memang gitu. Nanti kalau diladenin, dipenggal, baru disebar-sebarin, dijadiin kayak nggak masuk di akal. Terus dibilangnya nggak datang, kok nggak gini. Go to the hell, ya. Gitulah. Ke fisik nyerangnya body shaming. Badan gue nggak kayak Kudanil, ya. Badan gue nggak kayak ubur-ubur, ya. Aduh. Kakak kok berani sama si NM? Berani, memangnya kenapa nggak berani? Berani. Gue nggak pakai bala-bala lagi. Gue nggak ngerti pakai buzzer itu. Nggak ngerti gue. Ya kan? Bacot kali dia. Gitu. Suguhan tontonan-tontonan yang disuguhkan juga nggak jelas gitu kan. Yang anaknya dipersekusi lah, apalah, nggak, kasihan gue liatnya. Gue nggak peduli dengan urusan orang lain, ya. Maksudnya bukan gitu. Gini, gue ralat. Gue akan mereaction. Gue pasti akan mereaction. Karena apa? Karena gue konten kreator. Bukan orang bilang, lu kok nimbrung pansos, ya. Nggak ada pansos-pansos. Semua konten kreator itu akan mau pansos. Kenapa? Poin utamanya adalah viewers, bukan followers, ya. Semakin banyak orang yang menonton dia, semakin dikenal lah dia. Gitu. Bagus, Kak. Nggak banyak bacot tapi membela benar. Kak Bella, ada info ini. Babu si NM yang homeng itu pemakai suka nge-fly. Pernah ada cowok dibayarnya buat alah, mereka itu berani, gue tes rambut, gue gini, alah. Harusnya lu berobat ke psikiater, gue saranin. Berobat, ya. Kalau udah kalah argumen, buka aib. Nggak jelas. Dibilang, lu aja ngebahas si Nyonya Kodok. Ya iyalah, gue bahas dia. Kenapa? Dia petugas kemanusiaan, Wak. Terus kalian mau suruh orang nggak apa-apa pergi dugem, nggak apa-apa. Tapi kalau dia petugas kemanusiaan, cocok, kalian rasa. Seseorang yang menggambarkan kesederhanaan. Seharusnya. Bukan malah jadi apa? Jadi sosialita. Ya udah, you choose one, ya, goblok. Mau jadi apa? Mau jadi sosialita apa petugas kebersihan? Gitu. Please, kakak benar. Bacot aja. Bilang, ala lu gini, ala lu gitu. Giliran gue tunjukin, gue spill, diem. Kata lu gue kismin. Gue kismin tapi makan bisa lah. Masa gak bisa, goblok? Orang sakit yang gak sadar dirinya lagi sakit itu otaknya lebih parah, iya. Salam dari Aceh, salam. Orang kalau sadar pasti berobat supaya lebih baik. Masalahnya case-case dalam psikiater itu bisa marah loh, dokter bisa marah gitu. Ariel Tatum, ya, pasien sampai dia pernah membayar pembunuh bayaran untuk membunuh dirinya sendiri karena dia nggak mau mempermalukan keluarganya karena dia bunuh diri. Itu pernah. Apakah dia seorang wanita yang bodoh? Tidak, dia cerdas. Kenapa? Nanti gue bahas panjang. Kalau gue berkonsultasi karena apa? Karena dogma.
Karena gue penuh tekanan dogma. Gue ingin keluar daripada dogma. Begitu ya, itu masuknya ke keyakinan. Kedua belah pihak keluarga gue dari papa dan ibu gue itu bukan muslim. Semua convert. Ya, jadi aslinya bukan muslim, non-muslim. Jadi untuk orang-orang yang bilang, lu aja murtad, kau kalau nggak tahu apa-apa soal keluargaku, kau diam. Jangan bacot. Ngomong setengah-setengah, nggak cocok menurutku. Kak, bagaimana dengan orang yang berbagi tapi jadikan konten juga? Ini termasuk konten kreator. Gue nggak ngerti ya, ada konten-konten. Memang ada konten-konten yang genrenya berbagi kasih, bagi-bagi gitu ya. Ya bebas gitu. Tapi kalau kemudian memusuhi orang yang cacat, apapun alasannya salah, tetap salah. Kak, kenapa ya kalau berani lawan Kak Zanza? Ya makanya gue bilang, kalau berani janganlah bilang nggak level. Kau sekelas TikToker aja mau loh berantem sama DJ Indah, berantem sama Anggun Cabe, mau loh. Ya kan? Bawa-bawa orang. Nah, ya Allah, sikat. Kenapa harus disikat? Kau hadapan sama aku, biar aku tunjukkan bukti-bukti sebenarnya. Bukan Republik ini lagi yang geger. Di Serang itu, ya. PBB nanti masuk, PBB meledak. Biar busuk, biar masuk penjara, kau nggak bisa di backing lagi. Orang kalau punya backingan, gue kasih tahu ya, kalau kita punya backingan, harusnya jangan belagu untuk menjaga nama baiknya, bukan malah nantang-nantangin orang. Lu nggak tahu ya gue siapa ya? Lu siapa, monyet? Allah, kemarin juga nggak mau jumpa. Ngapain gue jumpa? Kepentingan gue di sana apa? Apa kepentinganku di sana? Hah? PBB nggak tuh? Kalau instansi yang setara dengan presiden itu ada 8 ya, DPR, MPR, dan lain sebagainya ya. Kalau kasusnya udah menyerang setengah dari yang setara, itu masuk PBB. Masuk PBB itu. Bukannya kakak dulu bersumpah di penjara kalau NM. NM kasusnya di SP3, kasusnya jalan nggak jalan. Kalian tidak bisa melaporkan kalaupun dia menyebutkan nama gue, jadi di SP3. Tapi yakinlah kalian, taruhan berapa kita? Kalau kalian bisa sampai tembus LP saja, ini kan di Tamirjani, itu udah hebat. Ya, aslinya di sana ditolak terus buat laporan. Coba aja tes. Kakak sama NM kan sahabat gue, nggak pernah sahabatan dengan dia. Gue kenalnya Kak Fitri. Berani tes rambut nggak, Mbak? Suratin aja. Kan gue udah bilang, suratin. Resmi. Kalau nggak resmi, gue nggak mau. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Hah? Kan udah aku bilang, kurang besar kuasamu. Siapa kau? Gitu. Aduh, ini namanya Umi, tapi julidnya kayak penghuni neraka. Siapa backingan dia sekarang? Adalah kenapa nggak bisa tembus laporin NM? Polela pun muak, laporan dia bertumpuk-tumpuk di sana. Dia menjadi baik itu kan karena tersandra kasus. Dah lah, nanti panjang pula ceritanya. Geger pula PBB. Berkubu lah sama ini. Ngapain sih? Gue aja sendiri, single fighter. Gue nggak bawa-bawa orang. Gue single fighter. Kalau ada yang mau belagu-lagu sama gue juga nggak apa-apa, gue jabanin. Kayak kemarin ada yang mau somasi gue, mana? Gak ada pun. Bacot aja. Ya kan? Katanya lu nuduh, mana? Lapor lah. Kalau aku memang nuduh, lapor. Kok repot? Repot kalian. Kak, jadi benar gak sih duit? Gue gak ngerti masalah duit itu. Gue yang gue tahu NM itu gak punya duit. Buat sekolah Loli aja dia
menangis-nangis minta ke seseorang, gue tahu orangnya. Terus waktu dia di dalam penjerong ya, makannya, jenguknya itu Bang Haji yang bayar. Rumah sakitnya supaya dia nggak tidur di sel, ya kan? Mau ku buka? Nggak usah, bukti yang bicara. Sekali kau kacung-kacungnya nyenggol, dalam dia aku buat, betul. Harus ada orang kuat kayak Dito. Benar, Dito itu lebih kuat daripada NM. Jangankan gue, Dito itu siapa? Kalian buka nggak profilnya? Dia didikan siapa? Jangan main-main. Bakingan dia cuman Oki Jelly Drink. Alhamdulillah ya, puji Tuhan anak gue cakep-cakep. Anak gue cakep-cakep, nggak bule-bule pun bapaknya. Gue demen kayak gini nih, bikin bungkam. Lagian mending Pak Polisi urus narkoba, korupsi, musuh. Iya, jadi ini memang sengaja didesain untuk menutupin kasus-kasus yang lagi besar. Kalian perhatiin aja, kalau ada kasus besar, ramelah ulah para mafia-mafia ini, para bandit-bandit ini. Ya, bandit-bandit cuci-cuci, ya kan? Gitulah kira-kira. Coba bahas Nepe. Dia bukan level gua. Ya, jadi gua nggak akan bahas. Si Dugong kalau di Bali merasa artis Hollywood belagu sombong, kalau di bodyguard nggak ada yang boleh berasa, nggak ada yang. Kok minggu nggak ke gereja? Gue bukan Kristen. Ada Sultan, iya. Hei cuy, Kak Tiong Liong, halo. Berarti kebanyakan kasus NM ini pengalihan isu. I think so. Siapa yang bayar, maksudnya gimana? Tuh Sultan asli Indonesia kantong. Benar-benar gitulah ceritanya. Iya sayang. Nggak boleh, Mami ngerokok, adek di bawah aja nonton. Nggak usah, di bawah aja, di kulkas bawah. Bukan, itu esnya ada di situ. Di kulkas bawah. Gue ini Siwa Buddha. Di KTP gue kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi gue lebih universal gitu. Halo makku. Guys, tahu nggak istilah jenaku? Nggak mirip siapa sih? Halo anak emak, lagi di mana mak? BTW yang lebih dia setuju pas dijemput di live kan? Iya, di live. Apa sih kayak gitu? Boti-botinya senang ya kan? Nudui Sajega penistaan. Kau aja pun bekawan sama Boti, tidur sama Boti, serumah sama Boti. Apa sih? Dalam konteks apa? Nanti penistaan atau enggaknya penyidik polisi yang menentukan, ya. Udah gitu aja. Senyum dikit dong. Yang lebih benarnya se-Indonesia dia bangga. Iya, kalau dia yang ngomel-ngomelin anaknya nggak apa-apa ya. Gue paham juga sebagai seorang ibu. Cuman masalahnya orang lain dibiarkan menghujat anaknya. Kalau gue sih gue tampol dia mau siapapun. Kakak gue kandung aja kalau maki anak gue tampol beneran. Nih, gue kasih tahu sama orangnya. Orang yang sok-sokan hari ini merasa dirinya di-backingin. Nanti setelah backingannya itu lepas kuasa, dia kocar-kacir. Laporan itu mungkin hari ini kau bisa lolos karena kau ada yang backing. Tapi nanti setelah backingan kau udah nggak bisa berkuasa lagi, laporan itu stay di sana, mampus lah kau. Gitu dia. Kak, bibirnya filler apa asli? Atasnya gue bingkai, bawahnya asli.
Susah bilang legalitas dia komplit sebagai warga negara, dia berhak punya paspor dan visa. Iya, kalau makanya gue bilang, nih netizen ya, kalian harus cerdas ketika kalian berbicara tentang hukum, harus dengan hukum positif. Ya, ada hukum positif, ada hukum adat, ada hukum sosial, ya. Ketika orang melakukan laporan, itu pastinya menggunakan hukum positif, di mana acuannya adalah legalitas, ya. Administrasi, identitas sesuai dengan administrasi negara, Kemendagri, Dukcapil, Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya. Dia dinyatakan sebagai wanita oleh Pengadilan Negeri. Nanti itu akan diusut. Kalau cuma bisa melapor, nanti endingnya apa nanti? Bukan sekarang kalian memvonis, salah. Kalian boleh menduga, misalnya gini nih, oh lu mencemarkan gue. Nanti di ending setelah saksi ahli dan lain sebagainya, ternyata tidak masuk hukum positifnya. Ya nggak jadi barang itu, walaupun dia menghina kau. Tapi bukan berarti dia hebat, tidak. Nah, yang di kasus Isa ini, gue tidak masuk ke ranah agamanya, gue masuknya ke aspek hukum. Aspek hukumnya, seperti yang udah gue bilang di kasus apapun, kalau gue membahas, pasti endingnya yang terjadi yang perkataan gue. Percaya nggak lo? Mungkin kalau di awal, orang lihat, nih orang aneh sendiri. Iya, karena gue akan berargumen dari dua sudut pandang. Tidak hanya satu sudut pandang, apalagi ketika kalian salah atau keliru. Ya? Pastinya ketika gue mengangkat video-video udah dengan narasi yang dan gue research gitu loh. Kalau nantinya dia tidak masuk hukum positifnya sebagai penista agama sesuai hukum positif, catat ya. Mungkin dia akan didudukkan dalam hukum sosial, sanksi di dalam ranah itu gitu. Mungkin dia meminta maaf, mungkin dia apa, gue nggak ngerti ya, karena kalau bicara MUI dan lain sebagainya, MUI sendiri pun itu bukan, dia organisasi ya dia dikit-dikit Polres Jaksel maunya semua harus dipenjara. Alah, dia aja pun nangis-nangis kesana kemari. Udahlah, main gaya-gaya mereka tuh gue udah tahu. Orang ini pun dia bargainingnya pakai endorse-nya, bargainingnya uangnya ujung-ujungnya, ya kan? Kalau enggak gue beberin nih. Jangankan dia, aku pun bisa ngebeberin kalian dan kalian diciduk. Kalau memang bandit kalian, ada duit kalian kan? Nah, udahlah, kalian tahu lah hukum di Indonesia ini bagaimana proses cara bekerjanya. No viral, no justice, ya kan? Makanya ketika dia seorang CNM itu banyak kali memang followersnya kan nggak bisa dipungkiri itu, ya kan? Followersnya banyak, dia ngomong apa aja udah nyebar, ya kan? Ketika dia viral, ada aja dia. Jadi ancaman dia, lu kalau gue mau nggak ngomong, ayo sini, mungkin begitu. Carilah deliknya, kalian lagi nunggu nyari-nyari delik kan, cari, ya. Nggak senang laporin. Ngancem beberin terus bilang aja. Geng NPD anggotanya Wegom.